Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم min aqalli ma utitumul yaqin wa azimatus sabr. Al-hadith amma ba'd. Al-Mukarram, Ustaz Dr. Andes, Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, Ustaz Wahib yang saya muliakan, Ustaz-Ustazah yang lain yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pada pagi hari ini yang saya muliakan. Wabil khusus Bapak Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa yang telah bergabung dengan kajian kita ini, semuanya saja tanpa terkecuali yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kiranya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita dapat merealisasikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wujudkan dengan kita ikuti aktivitas thalabul ilmi, yang dimana thalabul ilmi ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ingat, dunia kita ini adalah selalu berkembang. Maka kalau kita tidak mengikutinya dengan nambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu, tentu kita akan ketinggalan zaman. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah begitu luar biasa untuk memotivasi kita di dalam menambah ilmu itu. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kata Rasulullah, kamulah yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu, tentang perkembangan duniamu. Ya. Jadi beliau sudah memberitahu kepada kita bahwa dunia ini pasti akan berkembang. Maka perkembangan demi perkembangan itu tidak akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari Allah, tetapi akan menyebabkan kita menjadi dekat dengan Allah dengan kita selalu menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu demi ilmu yang kita peroleh ini, sekali lagi jamaah, menjadi sebab kita justru lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan ilmu kita adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita, seorang teladan dan panutan kita dalam segala aspek kehidupan kita, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minanas. Semuanya telah secara komprehensif diberikan petunjuk, contoh dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita memperbanyak membaca sholawat Nabi, terutama pada hari Jumat seperti ini, menjadi wasilah buat kita agar di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Penjelasan bahwa sabar itu separuh dari iman. Bapak Ibu rahimakumullah. Ketahuilah bahwa suatu kali iman itu secara mutlak berbicara tentang macam-macam tasdik, yaitu pembenaran dalam hati kepada pokok-pokok agama dan kepada pokok-pokok agama. Jadi iman itu satu kali berbicara khusus tentang tasdik, tentang pembenaran yang ada di dalam hati kita tentang pokok-pokok agama. Tapi pada kali yang lain, bahwa iman itu khusus berbicara tentang perbuatan amal yang soleh, di mana amal soleh itu kita lakukan karena kita telah memiliki tasdik tersebut, pembenaran-pembenaran yang ada di dalam hati kita. Tetapi suatu saat para jamaah, iman itu juga membahas atau secara mutlak membahas tentang keduanya. Jadi membahas tentang tasdik, kebenaran akan sesuatu yang ada di dalam hati kita, tentang pokok-pokok agama, sekaligus membahas tentang amal soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi satu saat berbicara tentang kebenaran tentang iman kita, satu saat iman itu berbicara tentang amal soleh, satu saat iman itu berbicara untuk keduanya. Jadi berbicara tentang tasdik, berbicara tentang amal soleh. Para jemaah rahimakumullah. Dan ma'rifat, ya, pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah itu para jemaah, itu mempunyai beberapa bab, ya, karena memang kata iman itu meliputi keduanya, yaitu pembenaran dan amal soleh. Maka karena itulah iman itu ada 70 bab atau 70 cabang lebih. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Ghazali tentang 70 bab iman itu, dijelaskan sebagai berikut jemaah. Bab 1 sampai 10 itu: 1. Mengakui keberadaan Allah. 2. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Mengakui kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. 5. Mengakui hari akhir. 6. Mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 8. Mengakui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 mengakui penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya 11 sampai 20. 1. Mengakui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui keindahan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesucian Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 mengakui kekuatan iman. Yang ke-9 mengakui pentingnya ilmu. Yang ke-10 mengakui pentingnya amal soleh. Bab berikutnya yang ke-21 sampai 30. 1. Mengakui keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakui keutamaan sahabat, mengakui keutamaan Al-Quran, mengakui keutamaan Al-Hadis.
Yang kelima, mengakui keutamaan sholat, mengakui keutamaan zakat, mengakui keutamaan puasa, mengakui keutamaan haji, mengakui keutamaan jihad, mengakui yang ke-10 keutamaan amal soleh. Bab berikutnya yang ke-31 sampai 40. 1. Menghindari syirik. 2. Menghindari bid'ah. 3. Menghindari khurafat. Menghindari ghibah. Menghindari namimah. Menghindari hasad. Menghindari kibir. Menghindari ujub. Yang ke-9 menghindari takabur. Yang ke-10 menghindari dendam. Bab berikutnya 41 sampai 50. 1. Mengembangkan sifat sabar. Nah ini yang kita bahas. 2. Mengembangkan sifat tawakal. Mengembangkan sifat ridho. Mengembangkan sifat syukur. Mengembangkan sifat ikhlas. Mengembangkan sifat adil. Mengembangkan sifat amanah. Yang ke-8 mengembangkan sifat tabligh. Mengembangkan sifat hijrah. Dan yang ke-10 mengembangkan sifat istighfar. Bab berikutnya 51 sampai 60. 1. Mengakui keutamaan berbuat baik. Mengakui keutamaan menyantuni anak yatim. Mengakui keutamaan menolong orang miskin. Mengakui keutamaan berbuat adil. Yang kelima, mengakui keutamaan berlaku jujur. Mengakui keutamaan berlaku amanah. Mengakui keutamaan berlaku sabar. Mengetahui keutamaan berlaku tawakal. Mengakui keutamaan berlaku ridho. Dan yang ke-10, mengakui keutamaan berlaku syukur. Bab berikutnya 61 sampai 70. 1. Menghindari perbuatan dosa. 2. Menghindari perbuatan maksiat. 3. Menghindari perbuatan zina. Menghindari perbuatan pencurian. Menghindari perbuatan pembunuhan. Menghindari perbuatan sihir. Menghindari perbuatan khurafat. Yang ke-8 menghindari perbuatan bid'ah. Yang ke-9 menghindari perbuatan syirik. Dan yang ke-10 menghindari perbuatan kufur. Itulah para jamaah 70 cabang iman atau 70 bab tentang iman. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu rahimahullah. Sabar itu dikatakan setengah dari iman itu karena ada dua pemikiran atas tuntutan dua arti secara mutlak. Jadi sabar itu dikatakan setengah dari iman dengan dua pemikiran atas tuntutan dua arti secara mutlak. Yang pertama para jamaah, arti yang pertama atau pemikiran yang pertama. Iman itu dikatakan secara mutlak kepada tasdik dan amal soleh semuanya. Jadi, pemikiran yang pertama, iman itu memang membahas tentang tasdik, ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam hati kita, sekaligus iman itu membahas tentang amal soleh secara keseluruhan. Ketika iman itu dikatakan secara mutlak kepada tasdik dan amal soleh semuanya, maka iman itu pada jamaah mempunyai dua rukun. Ya, mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah sabar. Ya, jadi keyakinan dan sabar. Ya, jadi tasdik tadi itu keyakinan, lalu perbuatan amal soleh itu adalah bisa kita lakukan karena kita memiliki sifat sabar. Itulah rukunnya iman. Jika dikatakan iman itu adalah secara keseluruhan tentang tasdik dan amal soleh, maka rukunnya ada dua. Yang pertama keyakinan, yang kedua sabar. Dan yang dimaksud dengan sabar adalah amal perbuatan yang kita lakukan karena tuntutan keyakinan. Ya. Jadi sabar adalah amal perbuatan yang bisa kita lakukan karena tuntutan keyakinan. Karena keyakinan kita itu pada jamaah memberikan pengertian bahwa perbuatan maksiat itu akan membahayakan diri kita,
Sementara berbuat taat itu para jamaah akan bermanfaat untuk diri kita. Jadi keyakinan kita itu memberikan pengertian bahwa berbuat maksiat itu pasti akan membahayakan diri kita dan berbuat taat itu pasti akan bermanfaat untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Kemudian para jamaah, tidak mungkin kita semuanya dapat melakukan ketaatan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ketaatan di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, kecuali dengan kita memiliki sifat sabar. Jadi tidak mungkin kita ini bisa taat kepada Allah dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan jika kita tidak memiliki sifat sabar. Okay. Jadi ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan perintah dan untuk meninggalkan larangan itu baru dapat kita lakukan dengan sifat sabar kita. Okay. Sabar yaitu dengan kita memakai penggerak agama di dalam menundukkan penggerak hawa nafsu dan malas. Maka sabar itu setengah dari iman dengan pemikiran ini. Artinya, kalau kita ini tidak punya sabar, tidak memiliki sifat sabar, nggak bisa kita taat kepada Allah. Itu yang dimaksud bahwa sabar itu separuh dari iman. Separuhnya lagi tadi tasdik itu. Keyakinan yang ada di dalam hati kita. Itu yang dimaksud sabar itu separuh dari iman. Okay? Oleh sebab itulah Rasulullah Muhammad SAW beliau mengumpulkan di antara keduanya. Ya, mengumpulkan tentang keyakinan, mengumpulkan tentang sabar dalam sebuah sabda beliau, min aqalli ma utitumul yakin wa azimatus sabr. Ya. Termasuk sedikit-sedikit dari apa yang diberikan kepada kamu adalah keyakinan dan kesungguhan sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya keyakinan dan kesungguhan untuk sabar. Itu ya, untuk sabar. Nah, itu pemikiran yang pertama. Kemudian pemikiran yang kedua para jemaah. Iman itu diartikan secara mutlak kepada hal ikhwal yang membuahkan kepada amal perbuatan. Jadi pemikiran yang kedua, iman khusus berbicara tentang amal soleh. Kalau tadi kan berbicara tentang keyakinan, karena kita punya keyakinan kepada Allah, dan berangkat dari keyakinan itu kemudian memberikan buah bahwa dengan kita bermaksiat pasti bahaya, tetapi dengan kita taat pasti bermanfaat. Maka akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, termasuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek yang kita tinggalkan, tidak mungkin dapat kita lakukan, kecuali dengan kita memiliki sifat sabar. Nah, yang kedua, pemikiran tentang iman itu hanya berbicara tentang amal soleh, sudah tidak tasdik lagi. Jadi pemikiran yang kedua, iman diartikan secara mutlak kepada hal-hal yang membuahkan kepada amal perbuatan. Tidak kepada ma'rifat-ma'rifat. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ketika kita temui atau kita rasakan bahwa hamba kita semuanya ini, makhluk manusia kita semuanya ini para jamaah,
itu memang terbagi dalam dua keadaan. Ya. Ada yang membawa manfaat untuk baginya dunia akhirat karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ada seorang hamba itu yang membahayakan hidupnya dunia sampai akhirat karena dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba itu, kita semua ini, dikaitkan dengan apa yang membawa bahaya bagi kita, ya, yang kemudian bahaya itu akan dapat kita cegah dengan kita memiliki sabar yang kemudian kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dapat membahayakan hidup kita itu. Itu. Ketika kita mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang akan membahayakan hidup kita, saat itulah namanya kita sabar. Ya. Ketika kemudian kita ini membawa manfaat atau memperoleh manfaat karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dalam kondisi itu namanya kita bersyukur. Jadi bersyukur itu justru karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sehingga Rasulullah SAW itu, dan ini sering saya sampaikan, saking syukurnya kepada Allah, ya, sehingga pada saat Qiyamul Lail dijelaskan sampai kakinya bengkak, bajunya basah kuyup dengan keringat, matanya sembab, berpeluh air mata. Kenapa? Karena bersungguh-sungguhnya beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Siti Aisyah melihat begitu berberat-beratnya beliau di dalam beribadah kepada Allah, maka Aisyah kasihan melihat beliau dan kemudian menegurnya, "Ya Rasulullah, bukankah panjenengan sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Kenapa kok panjenengan masih harus beribadah seberat itu ya Rasulullah?" Apa jawaban beliau? Justru Rasulullah atau menjawab apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah. Bukankah karena semuanya itu, Aisyah, saya harus menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, jadi syukur adalah satu dari dua bagian iman, ya. Sebagaimana bahwa keyakinan itu salah satu dari dua bagian iman dari pemikiran ini. Maka benar pandangan sahabat Ibnu Mas'ud yang berkata, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa iman itu dua bagian. Satu bagian adalah sabar dan sebagian yang lain adalah syukur. Dan pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud ini dianggap marfu' juga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimahullah, ketika sabar itu adalah sabar dari penggerak hawa nafsu dengan tetapnya penggerak agama. Dan penggerak hawa nafsu itu memang ada dua bagian. Penggerak dari arah nafsu syahwat dan penggerak dari arah marah. Jadi penggerak hawa nafsu itu, sekali lagi, arahnya ada dua para teman. Yaitu yang pertama menimbulkan nafsu syahwat, yang kedua menimbulkan kemarahan. Okay. Nafsu syahwat itu jamaah untuk mencari yang lezat. Jadi kalau orang itu mengikuti syahwatnya itu tujuannya apa? Untuk mencari kelezatan. Mengikuti syahwat itu pasti tujuannya mencari kelezatan. Sementara nafsu marah itu jamaah
lari dari hal yang menyakitkan. Kalau nafsu syahwat itu mencari kelezatan, nafsu marah itu lari dari yang menyakitkan. Dan salah satu ibadah yang di situ ada tuntutan nafsu syahwat perut dan kemaluan, serta tidak karena tuntutan marah, salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah adalah puasa. Jadi puasa itu jamaah dapat meredam nafsu perut dan nafsu kemaluan. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dawuh sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan terdahulu, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh sabar. Puasa itu separuh sabar. Karena itu pula termasuk puasa itu dapat menahan nafsu perut dan nafsu kemaluan, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau dawuh kepada para pemuda yang belum bisa menikah, maka apa perintahnya? Disuruh untuk berpuasa. Karena dengan puasa itu akan menjadi sebab nafsu perut menjadi lemah, nafsu kemaluan juga menjadi lemah. Disuruh berpuasa dulu ketika memang belum mampu untuk menikah. Itu memang di antara salah satu manfaat daripada berpuasa itu. Bapak Ibu rahmatullah, kesempurnaan sabar itu dengan sabar dari hal-hal yang mendorong kepada nafsu syahwat dan hal-hal yang mendorong kepada marah semuanya. Jadi kesempurnaan sabar itu jika kita sabar dari hal-hal yang akan mendorong nafsu syahwat dan sabar dari hal-hal yang mendorong timbulnya kemarahan. Itulah kesempurnaan sabar kita. Maka puasa dengan pemikiran ini adalah seperempat daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, maka begitu seterunya agar pengetahuan agama ini betul-betul kita pahami. Jadi begitu pentingnya pengetahuan agama ini harus kita pahami. Bahkan batas-batas amal perbuatan ya, dengan perbandingannya dengan nilai-nilai iman. Dan pokok padanya ialah agar diketahui banyaknya bab-bab iman. Karena memang nama-nama iman itu secara mutlak disandarkan kepada bermacam-macam perbuatan. Bermacam-macam perbuatan. Makanya tadi ada 70 cabang iman atau ada 70 bab tentang iman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu para jamaah, ketahuilah bahwa sabar itu ada dua macam. Pertama, sabar badaniyah. Sabar badaniyah. Seperti kita menanggung kesulitan dengan badan dan tetap teguh atas kesulitan itu. Dan sabar dengan badaniyah itu para jamaah ada kalanya dengan perbuatan seperti mengerjakan pekerjaan yang berat. Ada kalanya dari ibadah atau dari yang lainnya. Tadi kalau dari ibadah itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabar bagian badaniyah. Ya. Jadi ada kalanya memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ada kalanya dari ibadah atau dari yang lainnya. Dan ada kalanya dengan menahan seperti sabar
misalnya dari pukulan yang keras, sakit yang berat, dan luka-luka yang parah. Itulah sabar terkait dengan badaniyah, terkait dengan fisik jasmani kita. Bapak Ibu rahimahullah, demikian itu kadang-kadang terpuji apabila sesuai dengan petunjuk agama. Tetapi sabar yang terpuji lagi sempurna adalah macam yang lain, yaitu sabar dalam jiwa dari keinginan-keinginan tabiat dan tuntutan-tuntutan hawa nafsu. Itulah sabar yang juga harus kita pahami. Sabar yang terpuji lagi sempurna adalah yaitu kita sabar dalam jiwa dari keinginan-keinginan tabiat dan tuntutan hawa nafsu. Kemudian sabar ini, kalau sabar itu dari nafsu syahwat perut dan kemaluan, ketika kita ini sabar dari syahwat perut dan kemaluan, sabar kita itu namanya ifah. Ifah niku artisipun penjagaan diri. Jadi kalau kita sabar dalam menjaga nafsu perut dan nafsu kemaluan, sabar itu namanya ifah, menjaga diri. Okay. Kalau sabar dalam menanggung yang tidak disenangi, yang tidak disukai, sabar dalam menanggung perbuatan maupun persoalan-persoalan yang tidak kita sukai, maka nama sabarnya itu berbeda-beda. Okay. Nama sabarnya itu berbeda-beda menurut manusia disebabkan perbedaan apa yang tidak disukai yang dikuasai oleh sabar. Maka Bapak Ibu, kalau sabar dalam menghadapi musibah, kan ini tidak ada yang suka ketika kena musibah itu. Jadi menghadapi persoalan-persoalan yang tidak kita sukai, itu nama sabarnya berbeda-beda. Okay. Yang pertama, kalau sabar dalam menghadapi musibah, maka terbatas dengan nama sabar. Ya, ketika kita kena musibah itu, mesti nasihat kita sabar ya Pak, sabar ya Bu. Hanya memang namanya sabar. Ya, ketika kita terkena musibah, nama sabarnya itu memang ya sabar. Dan yang berlawanan dengannya adalah keadaan yang dinamakan keluh kesah dan gelisah. Ya. Jadi yang berlawanan dengan sabar itu yang namanya keluh kesah dan gelisah. Artinya kalau kita ini tidak sabar menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Tentu kita akan keluh kesah dan gelisah. Bahkan akan mendorong kepada hawa nafsu secara mutlak supaya terlepas dalam mengeraskan suara, berteriak, bahkan memukul pipi, mengoyakkan saku, baju, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak sabar menerima musibah itu jamaah, pasti kita akan keluh kesah dan bahkan akan menyebabkan kita akan bersuara keras, menyebabkan kita akan menampar pipi kita akan mengoyakkan saku baju kita jika kita tidak sabar di dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, itu nama sabarnya ya sabar gitu saja, nggih. Harus sabar Pak, harus sabar Bu, ini ujian dari Allah. Insya Allah musibah ini akan membawa hikmah di balik apa yang terjadi ini. Nasihat kita selalu agar kita sabar. Agar kita sabar. Baik. Berikutnya. Kalau sabar dalam menanggung kekayaan, maka dinamakan menahan diri. Ya. Artinya orang ini kaya,
ya, tapi tetap mampu menahan diri, ya. Sehingga sifat yang berlawanan dengannya adalah dinamakan sombong. Ya, jadi kalau orang itu kaya raya, ya, maka sabarnya adalah menahan diri. Sebab kalau tidak menahan diri, pasti akan menimbulkan sifat sombong. Pasti akan menimbulkan sifat sombong. Jadi, dengan cara apa? Kalau sabar dalam menanggung kekayaan, dengan cara kita mampu menahan diri. Dan lawan katanya menahan diri adalah sombong. Menimbulkan sifat sombong. Kalau sabar itu dalam peperangan, maka dinamakan berani. Artinya, sabar dalam perang itu karena kita berani menghadapi musuh. Ya. Bukan sabar itu diam saja, lalu kita dipukul, diam saja, bukan. Kita melawan musuh kita, ya, berani melawan musuh kita, itulah kesabaran di dalam peperangan. Jadi sabar itu berani menghadapi musuh kita jika kita di dalam peperangan. Dan yang berlawanan dengan sifat sabar, sifat berani di dalam peperangan itu adalah sifat penakut. Masya Allah. Jadi kalau zaman Rasulullah itu, para jamaah, demikian sampai pada zaman sahabat itu, sebelum perang itu, harus sama-sama mengirim satu lawan satu yang kita anggap paling kuat, ya, lalu berperang secara langsung, ya, saling mencoba untuk membunuh, ya, itu langsung. Setelah itu kemudian baru peperangan yang bersama-sama. Dan sabar dalam perang itu, kita memiliki sifat berani itu namanya sabar. Ketika kita tidak memiliki sifat berani itu, namanya penakut bahkan pengecut. Ya, mungkin begitu. Kemudian berjamaah, kalau sabar itu di dalam menahan amarah dan marah, maka dinamakan murah hati. Ya. Jadi orang yang mampu menjaga dirinya agar tidak marah dan amarah, orang itu namanya orang yang murah hati. Ya. Dan yang berlawanan dengannya adalah penyesalan diri. Itu sabar dalam menahan marah dan amarah, namanya orang yang murah hati. Kemudian kalau sabar itu dalam menghadapi zaman yang celaka, lagi membosankan, maka dinamakan lapang dada. Jadi para jamaah, sepertinya kita saat ini sudah berada pada zaman yang celaka, ya, zaman yang membosankan. Bagaimana tidak? Ustadz sesama ustadz saling menghina, saling melecehkan. Dokter sesama dokter saling menghina. Apoteker sesama apoteker saling mengolok-olok. Dan seterusnya. Habib sesama habib saling mengolok-olok. Masya Allah. Ini zaman yang sudah celaka namanya. Ya. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Apa-apa yang masih kita anggap menjadi sebuah persoalan yang akan timbul di tengah masyarakat, mestinya ya ulama itu duduk bersamalah, musyawarah, ya, kemudian diputuskan sehingga tidak kemudian dicontoh oleh masyarakat secara umum. Ya, ustadz sama ustadz saling mengolok, saling menghina, saling menyalahkan. Mestinya kan tidak begitu. Cukup dengan musyawarah dan hasilnya itu yang akan kita sampaikan di publik, ya. Sehingga kemudian masyarakat ini ayem, tentrem, damai, senang, begitu mestinya. Tidak seperti suasana sekarang ini. A menghantam B, C menghantam D, D menghantam E, dan seterusnya. Ini memang zaman yang sudah tidak karu-karuan namanya. Ya? Jadi kalau kita menghadapi zaman yang celaka dan membosankan itu, sabarnya dinamakan lapang dada. Ya? Harus lapang dada. Ya, itu sabar di dalam menghadapi zaman yang celaka, dan yang berlawanan dengannya adalah
bosan, jemu, dan sempit dada. Tidak boleh saat seperti ini kita sempit dada jamaah. Nanti sakit. Karena melihat, waduh, sudah tidak karu-karuan, guys. Apa saja yang sekarang ini yang terjadi dapat kita lihat dengan begitu mudah, ya. Maka jangan kita sempit dada. Nanti menyebabkan kita menjadi sakit. Ya. Lapang dada saja apa yang terjadi ini, dan kita mencoba untuk mencari petunjuk yang benar-benar orsinil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, jika sabar itu dalam menyembunyikan perkataan, maka dinamakan menyimpan rahasia. Ya. Jadi menyembunyikan perkataan, namanya sabarnya itu menyimpan rahasia. Dan pelakunya dinamakan penyimpan. Ya. Penyimpan rahasia. Dan kalau sabar itu dari berlebihan dalam penghidupan, ya, sabar dalam berlebihan dalam penghidupan, maka namanya zuhud. Nah, jadi orang yang sabar dalam berlebihan dalam penghidupan, walaupun hartanya banyak, tapi dia tetap bisa menjadi orang yang baik, selalu berbuat yang baik. Nama orang itu namanya sabarnya adalah zuhud. Ya. Dan yang berlawanan dengannya adalah rakus. Zuhud, sabarnya bagi orang yang berlebihan dalam penghidupan, dan lawannya adalah rakus. Kemudian para jamaah, kalau sabar itu atas kadar yang sedikit keuntungan, ya, sedikit dari keuntungan, maka dinamakan qanaah. Ya. Ketika kita ini sabar menerima rezeki Allah itu sedikit, maka sabarnya itu namanya qanaah. Orang yang selalu menerima seadanya. Ya, itu namanya qanaah. Ya. Kalau sabarnya orang yang mendapatkan keuntungan yang sedikit, namanya qanaah. Kalau tadi sabar dari berlebihan dalam penghidupan, namanya zuhud tadi. Dan yang berlawanan dengannya adalah orang yang rakus, orang yang lahap. Bapak Ibu rahimahullah, maka kebanyakan akhlak iman adalah masuk di dalam sabar. Karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya pada suatu kali tentang iman itu, maka jawab beliau, huwas sabru. Ya, beliau menjawab, iman itu adalah sabar. Iman itu adalah sabar. Kemudian para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua macam itu dan menamakan semuanya dengan sabar. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di penggalan ayat itu Allah dawuh, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bu Indri, silakan. Nggih, Ustaz. Dibaca semua nggih 177. Nggih, artinya dibaca semua. Nggih, siap. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan
yaitu musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahayanya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Bu Indri. Ya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu rahmatullah. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, sekian banyak nama-nama sabar tadi itu dikumpulkan oleh Allah. Ya, semua macam nama sabar tadi itu dikumpulkan oleh Allah dalam ayat ini. Bahwa orang yang sabar dalam kesempitan, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang sabar dalam peperangan, itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya para jamaah, definisi takwa yang disampaikan oleh Khalifah Ali, ya, diantaranya adalah ridho bil qalil, ya, ridho atau sabar dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Itulah orang yang bertakwa. Karena Allah tahu maunya kita ini kan yang banyak-banyak saja para jamaah. Uang inginnya yang banyak, rumah inginnya yang banyak, kos-kosan inginnya yang banyak, mobil inginnya yang banyak, apalagi perusahaan inginnya yang banyak. Itu kan keinginan kita semua. Dan Allah tahu. Makanya salah satu indikasi orang bertakwa pada Allah, kata Khalifah Ali, waridho bil qalil. Ridho, sabar atas pemberian Allah, walaupun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya sedikit. Dan sabar penerimaan, dan sabar menerima dari Allah, walaupun kita dalam keberuntungan yang sedikit itu, tadi sabar namanya qanaah, menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya itu bukan diem, tapi setelah melakukan ikhtiar, apapun usaha yang dilakukan, dan kemudian apapun hasilnya, tetap ridho dan sabar menerima pemberian Allah itu. Itu sabarnya namanya qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, maka nama-nama itu diletakkan untuk menunjukkan arti. Ya, nama-nama sabar tadi itu memang diharapkan untuk bisa menunjukkan arti. Dan arti itu adalah yang pokok. Dan kata-kata itu adalah pengikut. Dan barang siapa mengikuti pengikut tidak mengikuti yang pokok, niscaya tidak boleh tidak, ia akan tergelincir. Jadi, hal-hal yang pokok itu yang harus kita ikuti, jangan kita mengikuti yang tidak pokok. Ya. Karena kalau kita mengikuti yang tidak pokok itu, akan menyebabkan kita tergelincir. Dan kepada dua golongan ini, yaitu tadi golongan yang baik dengan golongan yang tidak baik, ya, golongan yang mengikuti penggerak nafsu dan golongan yang mengikuti penggerak agama, itu telah diisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67, Bu Indri, ayat yang ke-22. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat 22. Nggih, Ustaz siap. Ya. Apakah orang yang merangkak
dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Bapak Ibu, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Tentu jamaah, orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang kafir ya tidak salah di dalam hal yang mereka salah, kecuali dengan contoh keterbalikan ini. Artinya para jamaah, ketika orang-orang kafir itu memang melakukan perbuatan-perbuatan kedzaliman, kemaksiatan, kedurjanaan, kehinaan, kemungkaran, itu memang seperti itulah yang dilakukan oleh mereka. Yaitu keterbalikan-keterbalikan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Ya karena mereka digambarkan oleh Allah seperti orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya. Ya. Sehingga itu menjadi analog. Mereka-mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Karena tidak mendapatkan hidayah Allah. Karena tidak mendapatkan petunjuk Allah. Maka wajar orang-orang kafir itu selalu berbuat kemungkaran. Selalu berbuat kemaksiatan. Kedzaliman. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah Allah. Ya? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk Allah dalam hidup. Nah, karena itulah para jemaah, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, selama kita masih hidup di dunia ini, sampai saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, naudzubillah, jangan sampai kita tertutup dari hidayah Allah. Kalau orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan keterbalikan-keterbalikan, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sekali lagi, karena memang mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita tahu jamaah bahwa hidayah Allah itu menjadi hak prerogatif Allah. Nanti akan kita bahas Jumat berikutnya, ya. Jadi tentang hidayah Allah itu menjadi hak prerogatif Allah. Artinya jamaah, siapa yang mau diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah itu 100% menjadi wewenang dan menjadi otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya dengan panjenengan yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi beriman kepadanya, menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga iman kita dari perbuatan-perbuatan maupun ucapan-ucapan yang akan dapat menodai daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengucapkan selamat untuk hari raya orang lain, tetapi kita tetap punya pedoman bahwa dalam hal akidah tidak ada istilah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu dan bagi saya adalah agama saya. Karena saat kita ikut-ikutan mengucapkan selamat itu, kita sesungguhnya membohongi diri kita kan. Kenapa kita mengucapkan selamat tapi hati kita itu tidak mungkin meyakini dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan justru toleransi yang benar itu adalah saling menghormati pada saat mereka melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Demikian para jemaah. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Matur nuwun. Kita kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.